bertukar pandangan tentang apa yang dikerjakan di Jakarta dan juga bagaimana kita bisa bekerja sama lebih baik. Dan kita senang ketika mendengar bahwa Jakarta memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, bahkan Jakarta menjadi salah satu tempat yang paling favorit untuk para diplomat bisa ditugaskan. Jadi bertugas di Jakarta cukup kompetitif untuk masuk ke sini. Tentu saja karena kemarin ada pembicaraan tentang ibu kota, maka itu juga salah satu hal yang ditanyakan oleh para duta besar. Jadi bagaimana rencananya, dan saya sampaikan itu semua ada di wewenang pemerintah pusat, karena keputusannya bukan pada level provinsi tapi pada level pusat, dan ini masih dibicarakan di pusat, tapi mereka bertanya juga soal itu. Ruhut tuduh Anies daftar sendiri jadi pembicara event G20, relawan mengatakan bodoh otak dangkal. Ketua Relawan Bala Anies Sismono Loade mencibir politisi PDIP Ruhut Sitompul atas komentarnya soal Anies Baswedan di agenda G20. Seperti diketahui, Anies menjadi pembicara pada acara Bloomberg News Summit, salah satu side event G20. Ruhut menuding Anies mengisi sendiri formulir untuk menjadi pembicara pada kegiatan tersebut. Menanggapi itu, Loade menilai Ruhut tak mumpuni untuk berkomentar soal G20. Presiden UEA Guntur Romli langsung ledek Anies Baswedan dan juga Habib Rizik dengan mengatakan ada yang kebelet jadi presiden juga. G20 itu bukan event sekelas otaknya Ruhut, itu event dunia loh, kata Laude kepada Warta Ekonomi Selasa 15 November 2022. Dengan negara maju dan berkembang yang punya gagasan dan karya, sehingga ketika diundang mereka betul-betul kapabilitasnya jelas dan terukur. Oleh karena itu, Laude menyatakan Anies merupakan tokoh yang pantas untuk mengisi rangkaian acara internasional. Dia punya pengalaman, gagasan, karya, dan kerja yang jelas. Dia bisa berkisah pengalamannya membangun kota Jakarta, jelasnya. Relawan Anies itu berpendapat tudingan Ruhut bahwa Anies menawarkan diri sebagai narasumber justru menunjukkan minimnya pengetahuan dia. Ini orang bodoh saja jadi otak dangkal. Ruhut itu sudah kelihatanlah, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, pungkas dia. Ngaku sebagai tamu kehormatan di event Bloomberg NEF B20 Bali 12 November, nyatanya jadi penerima tamu. Anies kembali bohong mengaku diundang sebagai tamu dan pembicara. Nyatanya jadi penerima tamu, diantaranya Dubes AS Sun Yong Kim di sela G20 Bali. Mengaku diundang sebagai tamu tapi sibuk menerima tamu, unik bukan? Tapi inilah dunia akrobatik Anies Baswedan. Bahkan akun Twitter Floba Morata @bero_ari 13 November mengungkap kebohongan lainnya soal pembicara di Bloomberg NEF, bukan undangan pembicara tapi mendaftarkan diri. Sebelumnya ia menulis dalam akun Twitter sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara tamu dalam acara Bloomberg NEF Summit dan juga berbagi pengalaman di Jakarta, tulis Anies berbohong lagi. Tapi realitanya Bloomberg membuka pendaftaran sebagai pembicara. Ini pengumumannya. Anies selalu berusaha mencitrakan dirinya pantas hadir sebagai tokoh berskala internasional. Meski masyarakat dunia sudah paham siapa sesungguhnya Anies jago bicara, tapi sulit dipercaya. Komisaris BUMN PT Pelni Dedi Budiarto bantah narasi yang menyebut Anies diundang sebagai pembicara dalam forum dunia G20. Melalui akun Twitter @KangDede78, ia menegaskan pernah Gubernur DKI itu hanya hadir sebagai narasumber dalam acara sampingan G20. Dinarasikan oleh pendukungnya, pemimpin dunia undang Anies di G20, padahal cuma narasum di side event yang dihadiri puluhan orang saja, ujarnya Selasa 15 November. Pada cuitan yang sama, pria yang akrab disapa Dede ini juga menautkan sebuah video. Video berdurasi 12 detik itu menampilkan dirinya berada dalam sebuah pagelaran G20. Nih Pak Jokowi setiap menghadiri kegiatan G20 selalu saja jadi rebutan foto delegasi luar negeri, ungkapnya dalam keterangan unggahan. Cuitan Dede ini dapat perhatian dari warganet. Pengguna Twitter @riberheaven misalnya mengorek cuitan Anies sebelumnya yang mengklaim diundang di G20. Wong Anies juga bilangnya diundang, padahal mendaftar dulu untuk jadi pembicara, bebernya. Ketua Relawan Bela Anies Sismono Laude mencibir politisi PDIP Ruhut Sitompul saat komentarnya soal Anies Baswedan di agenda G20.
Seperti diketahui, Anies menjadi pembicara pada acara Bloomberg Net Summit. Salah satu side event G20, Ruhut menuding Anies mengisi sendiri formulir itu untuk menjadi pembicara pada kegiatan tersebut. Menanggapi itu, Laude menilai Ruhut tak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk berkomentar soal G20. Presiden UEFA Guntur Romli langsung ledek Anies dan Habib Rizik ada yang keboleh jadi presiden juga. G20 itu bukan event sekelas otaknya Ruhut, itu event dunia loh, kata Laude kepada Warta Ekonomi Selasa 15 November. Dengan negara maju dan berkembang yang punya gagasan dan karya, sehingga ketika diundang mereka betul-betul kapabilitasnya jelas dan terukur. Oleh karena itu, Laude menyatakan Anies merupakan tokoh yang pantas untuk mengisi rangkaian acara internasional. Dia punya pengalaman, gagasan, karya, dan kerja yang jelas. Dia bisa berkisah pengalamannya membangun Jakarta, jelasnya. Relawan Anies itu berpendapat tudingan Ruhut bahwa Anies menawarkan diri sebagai narasumber justru menunjukkan minimnya pengetahuan dia. Ini orang bodoh saja jadi otak dangkal, Ruhut itu sudah kelihatanlah. Tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, pungkas dia. Ruhut tuduh Anies daftar sendiri jadi pembicara event G20, relawan mengatakan bodoh, otak dangkal. Ketua Relawan Bala Anies Sismono Loade mencibir politisi PDIP Ruhut Sitompul atas komentarnya soal Anies Baswedan di agenda G20. Seperti diketahui, Anies menjadi pembicara pada acara Bloomberg Net Summit, salah satu side event G20. Ruhut menuding Anies mengisi sendiri formulir untuk menjadi pembicara pada kegiatan tersebut. Menanggapi itu, Loade menilai Ruhut tak mumpuni untuk berkomentar soal G20. Presiden UEA Guntur Romli langsung ledek Anies Baswedan dan juga Habib Rizik dengan mengatakan ada yang kebelet jadi presiden juga. G20 itu bukan event sekelas otaknya Ruhut, itu event dunia loh, kata Laude kepada Warta Ekonomi Selasa 15 November 2022. Dengan negara maju dan berkembang yang punya gagasan dan karya, sehingga ketika diundang mereka betul-betul kapabilitasnya jelas dan terukur. Oleh karena itu, Laude menyatakan Anies merupakan tokoh yang pantas untuk mengisi rangkaian acara internasional. Dia punya pengalaman, gagasan, karya, dan kerja yang jelas. Dia bisa berkisah pengalamannya membangun kota Jakarta, jelasnya. Relawan Anies itu berpendapat tudingan Ruhut bahwa Anies menawarkan diri sebagai narasumber justru menunjukkan minimnya pengetahuan dia. Ini orang bodoh saja jadi otak dangkal, Ruhut itu sudah kelihatanlah, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, pungkas dia. Ngaku sebagai tamu kehormatan di event Bloomberg Net B20 Bali 12 November, nyatanya jadi penerima tamu. Anies kembali bohong mengaku diundang sebagai tamu dan pembicara. Nyatanya jadi penerima tamu, diantaranya Dubes AS Sun Yong Kim di sela G20 Bali. Mengaku diundang